Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Semoga sholawat serta salam selalu terjunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana atau apa yang terjadi dalam hidup kita itu seringkali sesuai dengan prasangka atau keyakinan yang ada di dalam diri kita. Apa sih prasangka dalam pandangan Islam gitu ya? Prasangka dalam pandangan Islam. Prasangka sendiri itu adalah sikap mental yang mencerminkan harapan, keyakinan, atau asumsi seseorang terhadap sesuatu atau seseorang. Nah, dalam Islam sendiri, prasangka itu memiliki dua, yaitu ada yang positif dan juga negatif. Dalam Islam, prasangka itu memiliki dua sisi, yaitu prasangka positif dan juga negatif. Prasangka positif itu membuat kita lebih gampang untuk mencapai tujuan dan juga membuat kita berbuat lebih baik. Sementara prasangka negatif itu menghambat kita dalam mencapai tujuan dan malah membuat ketakutan. Salah satu ayat yang sangat relevan dengan tema yang sedang kita bahas kali ini itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu dekat dan siap menjawab semua doa-doa kita. Tapi hal ini juga menunjukkan bahwa keyakinan dan prasangka kita terhadap Allah itu sangat penting. Jika kita yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan semua doa kita dengan cara terbaik, nah itu yang maka kemungkinan besar yang kita akan melihat gitu tanda-tanda pengabulan tersebut dalam hidup kita gitu. Ini kepada pembahasan prasangka positif dan juga negatif. Prasangka positif itu tuh adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan baik dan sesuai harapan kita. Misalnya kita lagi menghadapi suatu ujian gitu ya. Terus kita percaya bahwa usaha, doa itu tuh akan membuahkan hasil yang kemungkinan besar tuh kita akan lebih siap dan tenang saat menghadapi ujian tersebut gitu. Nah, sikap optimis ini tuh nggak hanya membantu menenangkan pikiran, tetapi juga meningkatkan performa. Sementara kalau prasangka negatif itu tuh sebaliknya. Prasangka negatif itu dapat menghalangi langkah-langkah kita menuju kesuksesan. Misalnya, jika seseorang percaya gitu ya bahwa dia tuh nggak akan berhasil dalam suatu pekerjaan atau ujian gitu ya, maka rasa putus asa itu yang didapat membuatnya tidak berusaha secara maksimal. Nah, hal ini seringkali menjadi self-fulfilling prophecy atau keyakinan negatif yang akhirnya terbukti benar karena kurangnya usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Nah, jika dia berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tetapi jika dia berprasangka buruk, maka dia akan mendapat keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menegaskan bahwa prasangka kita terhadap Allah itu akan berpengaruh pada pengalaman hidup yang akan kita rasakan. Oleh karena itu,
sangat penting bagi kita untuk selalu berprasangka baik terhadap Allah dan kepada orang lain. Oke. Dalam membangun prasangka positif, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita itu pastinya harus berdoa, ya kan? Nah, ketika kita berdoa, lakukanlah dengan keyakinan yang sangat penuh bahwa Allah itu akan mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Karena sejatinya doa itu adalah bentuk komunikasi antara hamba dan juga Sang Pencipta. Jadi dengan kita berdoa secara tulus, penuh harapan, kita juga menunjukkan kepercayaan gitu kepada Allah. Nah, yang kedua yaitu bersikap positif. Nah, coba kita itu selalu bersikap positif gitu terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Nah, jadi hal ini tidak hanya meningkatkan semangat gitu ya, tetapi juga menciptakan lingkungan yang jauh lebih baik di sekitar kita. Nah, jadi ketika kita melihat kebaikan dalam diri orang lain, maka kita juga akan lebih mudah gitu mendapatkan kebaikan dari mereka. Yang ketiga, ada membangun kepercayaan diri. Percaya diri. Ini penting banget sih. Kalau untuk percaya diri itu penting. Percaya bahwa kemampuan diri sendiri itu dapat mencapai tujuan gitu. Nah, dengan sikap positif kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada. Ingatlah bahwa setiap individu diciptakan dengan potensi yang unik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai sebuah kesuksesan gitu ya. Kemudian yang keempat, ada lingkungan. Lingkungannya itu harus mendukung gitu ya. Lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan sekitar kita nih juga mempengaruhi bagaimana prasangka kita. Bergaul dengan orang-orang positif, dengan orang-orang yang inspiratif gitu ya. Nah, dapat membantu kita untuk membangun prasangka baik dalam diri kita ataupun terhadap orang lain gitu. Nah, tetapi sebaliknya, menjauh dari lingkungan yang negatif itu dapat membantu menjaga mentalitas kita yang positif gitu. Kemudian yang kelima, kita harus merefleksi diri. Nah, jadi kita tuh harus merenung gitu ya, merenung setiap hari tentang apa sih yang sudah terjadi dalam hidup kita. Apakah kita tuh lebih sering berpikir positif atau negatif gitu. Nah, dengan melakukan refleksi secara utuh, kita tuh lebih mudah mengenali gitu ya pola pikir kita, terus juga bagaimana diri kita gitu, dan apa yang seharusnya diperbaiki dari diri kita, seperti itu. Oke, mari kita lihat beberapa contoh nyata dari kehidupan sehari-hari kita gitu ya dalam berprasangka. Coba kalau dalam pendidikan, misalnya seorang pelajar percaya gitu bahwa ia tuh mampu lulus ujian dengan baik, terus juga cenderung belajarnya lebih giat dan fokus dibandingkan pelajar yang merasa pesimis gitu ya. Terus abis itu dalam karir, nah misalnya seorang karyawan yang yakin bahwa ia tuh bisa mendapatkan promosi gitu ya, sehingga dia bekerja lebih keras dan menunjukkan inisiatif dibandingkan mereka yang merasa mungkin tidak mendapatkannya, jadi merasa bahwa apa yang dilakukannya juga akan sia-sia, dia tidak mendapatkan promosi juga gitu ya. Atau misalnya dalam hubungan sosial, misalnya seseorang yang memiliki prasangka yang baik gitu terhadap orang lain, itu tuh cenderung membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis terhadap orang lain karena selalu berprasangka baik gitu ya, dibandingkan orang-orang yang memiliki pikiran negatif. Jadi apa-apanya menurut dia salah, menurut dia itu hanya sekedar pencitraan gitu ya. Jadi lebih banyak prasangka negatif yang diberikan menjadi suatu vibrasi juga yang negatif untuk lingkungan atau bahkan untuk dirinya sendiri, seperti itu. Saudara-saudara sekalian, mari kita ingat bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu sering kali merupakan cerminan dari prasangka dan keyakinan yang kita miliki. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk memiliki prasangka baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Semoga Allah senantiasa membimbing hati dan pikiran kita untuk selalu bersikap positif, serta memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Mari kita bersama-sama membangun mentalitas positif agar hidup ini penuh dengan keberkahan dan juga kebahagiaan. Akhir kata, semoga ceramah ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas kekurangannya.
kelebihannya hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.